Selamat sore semuanya, Shalom. Senang sekali saya kembali bersekutu dengan saudara-saudara semua di tempat ini sambil memuji dan menyembah Tuhan. Lalu kita memecah-mecahkan roti, mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, dan sekarang saatnya untuk dipenuhi oleh firman Kristus. Anda siap untuk dipenuhi oleh firman Kristus? Amin. Nah, saya juga ke Semarang, Pak, minggu lalu, iya. Ada pelayanan juga di sana. Nah, sebelum berangkat ke Semarang itu, saya ngobrol-ngobrol sama teman saya. Dia ngomong, wah, Semarang itu kali ini banjir, sering banjir katanya gitu kalau hujan ya. Nah, kebetulan gerejanya itu juga di dekat laut, ya kan, dekat tepi laut. Saya bilang gini, oh enggak. Kalau saya yang pergi Semarang, semuanya terang benderang. Tuhan akan tutup, Tuhan akan singkirkan awan-awan itu. Gitu. Lalu saya berangkatlah hari Jumat. Hari Jumat berangkat cerah, Pak. Mulai dari Surabaya, kemudian masuklah ke Jombang, Madiun, kemudian Sragen, kemudian Solo, terang. Mau masuk Semarang, loh kok gelap? Kelihatan gelap awannya. Mateng kon. Saya bilang, Tuhan jangan permalukan anakmu Tuhan. Saya kan bilang, pasti engkau yang akan menyingkirkan awan-awan itu. Hujan saudara, mau masuk Semarang itu hujan. Saya sama istri saya berdua, nyetir sendiri. Saya bukan disetirno sama bos travel. Nah, setir sendiri, hujan. Sebelum masuk Semarang hujan. Begitu kan saya kotak-kotakan sama Pastor Vincent yang diundang saya. Pak Yanuar nanti keluar di tol keluarnya tuh namanya Krapyak. Soalnya saya mau di jamu di sana, dekat sana. Masuk tol Krapyak, keluar dari tol Krapyak, Anda tahu enggak? Terang. Begitu masuk tol Krapyak, terang benderang. Jadi di Semarang tuh enggak hujan saudara. Yang hujan tuh mau masuk Semarang aja. Di kotanya tuh terang. Dan sampai saya pulang ke Surabaya, enggak hujan, bener-bener enggak hujan Semarang. Tuhan buktikan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan enggak akan mempermalukan kita. Amin. Itu hal-hal kecil, saudara. Ya, puji Tuhan. Judul firman saya hari ini adalah tunjukkan. Nah, saya dikasih tahu Pastor Lili bahwa dalam 1 bulan Desember ini NCC temanya ini Prince of Peace. Kalau bahasa Ibraninya Sar Shalom. Saya kasih kata-kata bahasa Ibraninya. Ya, di sepanjang bulan Desember ini Gereja New Covenant Church akan berbicara penuh tentang Sar Shalom. Kalau dengar kata shalom itu rasanya teduh hati kita, tenang hati kita, ya. Nah, happy Desember untuk Anda semua hari ini. Kita masuk bulan Desember, saya percaya Desember adalah bulan yang penuh dengan kelimpahan kasih karunia. Ada amin? Nah, kita lihat 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Kita buka. Dan Elohim sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Nah, yang menarik, kata segala itu di dalam bahasa Yunaninya itu pas. Nah, pas itu ya, bukan pas ini, pas itu enggak, pas ya. Dalam bahasa Ibraninya segala itu pas, setiap sisi maksudnya. Jadi Elohim sanggup melimpahkan setiap sisi dari kasih karunia itu kepada Anda dan saya. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu ya segala sesuatu. Ya, kesehatan saudara, keuangan saudara, apapun ya Tuhan cukupkan, dan malah dikatakan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya. Nah, saya ingin saudara kembali baca baris pertama. Dan Elohim sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Jadi intinya Elohim kalau mengasih kasih karunia itu dari sisi apapun kasih karunia itu sudah dikasihkan kepada kita. Setiap sisi kasih karunia itu melimpah di dalam hidup saudara dan saya.
Dan kasih karunia itu lebih besar daripada belas kasih Tuhan. Jadi grace itu greater than mercy. Ya. Jadi grace itu lebih besar daripada sekedar mercy. Jadi setiap sisi kasih karunia Tuhan itu mengalir, melimpah di dalam setiap area hidup Anda dan saya. Sampai kapan? Sampai kita nanti bertemu muka dengan muka. Dengan siapa? Dengan mempelai pria kita, yaitu Yesus Kristus. Kita akan menyongsong dia di awan-awan untuk pesta anak domba Allah. Nah, tema khotbah sepanjang bulan Desember ini menarik buat saya. Karena di gereja saya juga mau gak mau saya juga diberkati dengan mempersiapkan khotbah ini. Ya, saya akan mulai dengan mengatakan seperti ini. Sesungguhnya Tuhan ketika menciptakan segala sesuatunya, Tuhan itu hanya pakai satu pola. Terutama menciptakan manusia. Apa itu? Manusia diciptakan hanya untuk menerima. Katakan menerima. Ya, sebab itu manusia kita tahu diciptakan pada hari ke-6. Ya, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan terakhir baru manusia yang diciptakan. Jadi semuanya itu objeknya itu untuk manusia. Artinya manusia itu diciptakan di hari terakhir untuk menjadi objek kasihnya Tuhan. Tuhan sudah kasih semuanya. Kita tinggal menerima. Nah, sadarkah saudara bahwa nafas hidup kita ini juga kita terima dari siapa? Dari Tuhan. Nafas ini dari Tuhan. Jadi Tuhan yang memberi, manusia hanya menerima. Manusia hanya menerima. Dan bukan hanya menerima, dan menikmati. Apa gunanya Anda menerima segala berkat Tuhan, tapi Anda gak dikasih anugerah untuk menikmati. Banyak orang di luar sana, kaya raya, tapi gak bisa menikmati kekayaannya. Gak bisa menikmati kemakmurannya. Tapi saya percaya, bagi kita, Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya untuk saudara bisa menikmatinya. Anda juga dikasih anugerah untuk menikmatinya. Nah, Tuhan memberi, manusia hanya menerima. Dan satu-satunya yang bisa manusia berikan kepada Tuhan, yang Tuhan tidak punya, itu adalah dosa. Sadarkah saudara, satu-satunya yang bisa manusia berikan kepada Tuhan, yang Tuhan gak miliki, adalah dosa. Dosa saudara, pergumulan saudara. Tuhan punya pergumulan? Gak ada. Tuhan gak punya pergumulan, gak punya masalah. Kalau Anda punya masalah, jangan dipegangin terus masalah Anda. Serahkan kepada Tuhan. Dia yang menghandle segala perkara saudara, segala masalah saudara. Ya, jadi satu-satunya yang bisa manusia berikan kepada Tuhan yang ia enggak miliki adalah dosa. Bukan emas saudara, bukan uang saudara, bukan kepandaian saudara, bukan kepintaran saudara, bukan skill saudara, tapi dosa. Itulah satu-satunya yang bisa manusia berikan kepada Tuhan yang ia tidak miliki. Dosa. Tuhan mau kita menyerahkan semuanya itu kepada Dia. Sebab apa? Sebab Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Ya, Alkitab berkata di Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim, di dalam bahasa Inggrisnya karisma. Tetapi karisma Elohim ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi hidup yang kekal itu adalah sebuah pemberian, sebuah hadiah dari Tuhan. Hidup yang kekal itu bukan sebuah yang harus Anda capai, sebuah yang Anda harus upayakan dengan sedemikian rupa, sesuatu yang Anda harus pertahankan supaya Anda punya hidup kekal. No, hidup kekal itu adalah sebuah hadiah. It's a gift from God.
Dan Anda bukan hanya menerima hidup yang kekal di dalam pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai, tapi Ia juga membebaskan saudara dari rasa takut akan kematian. Dari rasa takut akan kematian. Kita buka Ibrani 2 ayat 14 dulu. Siapa yang masih punya rasa takut akan kematian? Kalau Anda punya rasa takut akan kematian, berarti Anda belum mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu tidak memperdekakan saudara. Kalau Anda tahu kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan saudara, Anda gak akan takut mati. Tadi seperti Pastor Lili tadi ngomong, kok sempat gatuk gitu ya. Kebenaran yang memerdekakan kita itu adalah kebenaran Injil kasih karunia. Yang memerdekakan kita dari rasa takut mati. Ya, karena kita akan berjumpa muka dengan Bapa kita, everlasting Father, dengan mempelai pria kita, ya. Oke, Ibrani pasal 2 ayat 14 dulu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ini adalah anak-anak ini disebut anak-anak manusia ya. Maka ia ini adalah Elohim juga menjadi sama dengan mereka, menjadi darah dan daging. Jadi Elohim menjadi manusia dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mengapa Elohim, ada judul besar di jalan-jalan itu, Allah menjadi manusia. Elohim menjadi manusia. Ya, mengapa dikatakan di sini? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Elohim mengambil rupa seperti manusia supaya dia bisa mati. Karena Elohim gak bisa mati saudara. Dia adalah roh yang kekal. Karena upah dosa adalah maut. Sehingga ia juga menjadi sama dengan mereka. Mereka ini siapa? Anak-anak manusia yang berupa darah dan daging. Supaya dia bisa mati. Dan oleh kematiannya itulah ia memusnahkan si iblis tua itu. Si ular tua itu. Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi melalui kematian Yesus, ia menghancurkan si iblis, si kepala ular itu. Yang berkuasa atas maut. Dengan kata lain, anak Elohim, dia mau menjadi anak manusia. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Lalu di ayat selanjutnya, dan supaya dengan jalan demikian artinya dengan jalan ia menjadi manusia, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dengan jalan demikian artinya konteksnya di ayat 14. Dengan jalan dia menjadi manusia, sama dengan manusia dan mati untuk manusia, mati untuk dosa-dosa manusia. Maka dengan jalan demikian Yesus membebaskan kita semua yang seumur hidup berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, jadi kalau misalnya ada orang Kristen yang masih takut kepada maut, berarti dia masih hidup di dalam perhambaan. Mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa? Mereka tidak punya kepastian yang tadi Pastor Lili ngomong. Tidak punya kepastian, aku mari mati ini kemana? Karena keselamatan mereka masih berdasarkan perbuatan mereka. Sebab itu dikatakan di ayat ini, berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi kalau ada orang percaya yang masih takut akan kematian, artinya mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Yang masih belum bisa melihat keindahan Kristus. Masih belum bisa melihat kebenaran Injil kasih karunia. Kita mengira bahwa orang-orang yang memiliki berbagai macam ketakutan itu mereka adalah sesuatu yang berbeda dengan takut akan maut. Kita mengira tidak ada hubungannya dengan ketakutan akan kematian.
Tapi sebenarnya biang dari segala ketakutan itu adalah takut akan kematian. Biang dari segala ketakutan. Artinya, takut aku nanti, aku misalnya sakit ya. Aku takut aku sakit, apakah sakit ini akan membawa aku maut, jadi mati. Nah itu kalau Anda takut itu Mas Ian, berarti Anda masih belum ngerti kebenaran yang memerdekakan itu. Jadi biang dari segala ketakutan itu adalah takut akan kematian. Contoh, ada teman saya yang takut terbang. Dia ngomong takut ketinggian, orang percaya. Jadi kalau istrinya pergi, gak pernah dibarengi. Pergi mana-mana gak pernah dibarengi, takut terbang. Sesungguhnya bukan takut ketinggian, tapi takut jatuh dan mati. Nah, jadi ketakutan adalah ketiadaan damai sejahtera. Jadi kalau ada orang yang diliputi ketakutan, takut terbang lah, takut ketinggian lah, takut inilah, takut itulah. Sesungguhnya ketakutan itu adalah ketiadaan damai sejahtera. Tidak ada, hatinya tidak dipenuhi oleh shalom. Dipenuhi oleh damai sejahtera. Sebab itu Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum ia menyerahkan nyawanya, sebelum ia naik ke atas kayu salib. Di atas loteng, Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, dari seluruh kekayaan kasih karunia Tuhan, dari belas kasihan Tuhan yang tak terhitung banyaknya, dari Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang Dia tinggalkan untuk kita, yaitu apa? Peace. Shalom. Shalom ku tinggalkan bagimu. Shalomku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena dunia tidak akan memberikan shalom yang permanen. Hanya sementara. Hanya Yesus yang bisa memberikan shalom yang kekal. Damai yang kekal. Dan karena kita tahu Yesus berbicara kepada para muridnya orang-orang Yahudi, damai sejahtera itu namanya shalom. Ya, shalom. Jadi contoh setiap kali saya ingat Raja Saul. Setiap kali Raja Saul dikuasai oleh roh jahat. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud mengambil kecapi. Dia memainkan kecapinya. Lalu apa yang terjadi? Saul mengalami restoration, mengalami refreshing. Dan roh jahat itu keluar daripada Saul. Ada peace, ada ketenangan, ada kelegaan. Tapi bagi kita umat perjanjian baru, Yesus berkata, shalom sudah ku berikan kepadamu, sudah ku tinggalkan untukmu. Dan itu tidak seperti dunia yang memberikan kepada kita. Dunia tidak dapat memberikan damai yang sejati. Biarlah shalom Tuhan atau peace Tuhan itu terjadi kepada kita, dipenuhi kepada kita setiap hari, setiap jiwa. Biarlah shalom itu memenuhi jiwa kita. Besarlah shalom untuk anak-anak kita. Itu adalah janji Tuhan, ya. Besarlah shalom untuk anak-anakmu. Shalom, peace, Sar Shalom, the Prince of Shalom. Karena dia adalah Sar Shalom, the Prince of Shalom. Shalom untuk tubuh Anda. Shalom untuk kesehatan saudara. Shalom untuk hati saudara. Shalom untuk pikiran saudara. Peace. Ketika Yesus ada di perahu, kemudian ada badai, dia tidur. Murid-muridnya ketakutan, guru, kenapa kamu membiarkan kami binasa? Yesus berkata, kenapa kamu kurang percaya? Dengan satu kata, Yesus ngomong, tenanglah. Tenang. Badai itu tenang. Shalom. Ada ketenangan, ada damai.
apapun yang kita alami hari ini, mungkin ada badai di dalam hidup kita. Dia adalah Sar Shalom yang hidup di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Dia yang mampu menenangkan badai masalah kita. Katakan amin. Ya, Shalom dari Bapa, Shalom dari Anak, Shalom dari Roh Kudus. Itu memenuhi kita semua. Shalom untuk emosi kita. Shalom untuk tubuh kita. Shalom untuk kesehatan kita. Shalom untuk segala area di dalam hidup kita. Biarlah shalom itu memenuhi seluruh area hidup kita. Jadi jangan biarkan hatimu gelisah dan jangan takut. Sebab aku telah memberikan shalomku. Nah, kata shalom sesuai kamus konkordasi Strong, kamus konkordasi Strong itu ditulis oleh James Strong. James Strong adalah penulis Alkitab NKJV atau KJV, King James Version atau New King James Version. Nah, sesuai kamus konkordasi Strong yang ditulis oleh James Strong, shalom berarti completeness, wholeness, keutuhan, welfare, kemakmuran, health, kesehatan, prosperity, kekayaan, peace, damai. Jadi ada keutuhan, di sana ada kemakmuran, di sana ada kesehatan, di sana ada kekayaan, di sana ada damai sejahtera. Jadi bukan hanya damai di dalam pikiran saudara, tapi ada di sana termasuk keutuhan, ada termasuk kesehatan di sana. Nah, kata shalom sendiri berasal dari akar kata shalem. Nah, shalem artinya adalah to pay, membayar. Mengapa kata shalem adalah asal-usul kata shalom yang berarti damai sejahtera, yang berarti keutuhan. Mengapa? Karena di situ artinya pembayaran. Pembayaran untuk keutuhan saudara, pembayaran untuk damai sejahtera saudara, pembayaran untuk prosperity saudara, keberhasilan saudara sudah dibayar. Lunas apa belum? Sudah lunas. It is finished di atas kayu salib oleh Yesus. Jadi dasar dari shalom adalah pembayaran. Shalem. Ya. Karena berasal dari apa yang Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Nah, seringkali timbul perasaan gini. Oh, aku gak layak menerima shalom. Aku gak layak untuk berhasil. Oh, aku gak layak untuk sehat. Saudaraku, itu bukan masalah Anda layak atau tidak untuk menerimanya. Ya, itu bukan masalah Anda harus bersusah payah, berjeli lelah untuk memperoleh shalom itu. Semua itu karena Yesus telah membayar semuanya. It is finished. Paid it all. Sudah semuanya dibayar oleh Yesus. Kalau Yesus sudah membayarnya, maka itu menjadi milik saudara dan saya. Percayakah Anda? Kalau Yesus yang membayar, itu sudah menjadi milik saudara dan saya. Tapi kalau Anda yang membayar, gak bakal bisa lunas. Gak bakal menjadi milik Anda. Tapi kalau Yesus, garansinya Yesus, jaminannya Yesus yang bayar semuanya itu, maka itu sudah menjadi milik Anda. Apa itu? Keutuhan menjadi milik Anda. Kesehatan menjadi milik Anda. Keberhasilan menjadi milik Anda. Kemakmuran menjadi milik Anda. Karena sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Anda yang sepantasnya dihukum, Anda yang sepantasnya dikutuk, Anda yang sepantasnya terkena bencana. Saya percaya bahwa orang benar tidak akan kena bencana. Meskipun di luar sana banyak bencana, saya percaya, sangat percaya dan terlalu percaya bahwa orang benar tidak akan terkena bencana. Katakan amin. Dan orang benar ini siapa? Orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, bukan oleh perbuatan saudara. Ya. Jadi Yesus telah membayar semua dosa saudara dan saya, beserta konsekuensinya tadi itu. Sehingga sekarang Anda berjalan di bawah terang kemuliaan Tuhan, di bawah perkenanan Tuhan. Anda kemanapun juga perkenanan Tuhan mengikuti saudara dan saya. Amin. Berkat Tuhan selalu mengejar saudara dan saya.
Anda akan ditaruh di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Seringkali kita sebagai pebisnis mungkin ya, kita kadang-kadang heran, kok bisa ya aku kok ditemukan sama orang ini. Orang ini padahal aku gak kenal, padahal orang ini bukan dalam pikiranku, tapi Tuhan bisa mempertemukan seseorang yang tepat di tempat yang tepat. Pernah Anda alami itu? Ya, itu bukan karena kehebatan saudara, bukan karena kepintaran saudara, itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena perkenanan Tuhan yang selalu ada bersama saudara. Sebab itu Yesaya berkata tentang Mesias yang akan datang, Shalom Tuhan itu berbicara tentang Prince of Peace nanti ya. Yesaya pasal 9 ayat 6 saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya versi NKJV. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sar Shalom. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang ajaib, wonderful. Anda tahu bahasa Ibrani-nya wonderful? Pele. Anda tahu pemain sepak bola Brasil, Pele? Itu artinya wonderful, ajaib, luar biasa. Kemudian dia adalah penasihat, dia adalah the best counselor kita. Kalau kita mengalami masalah, apapun masalah kita, masalah pernikahan lah, masalah apapun juga, datanglah kepada Tuhan dulu. Dia adalah the best counselor. Tanya sama Tuhan, ngomong sama Tuhan dulu. Dia adalah the best counselor. Anda punya the best counselor. Penasihat yang ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Pangeran damai. The Prince of Peace, Sar Shalom. Nah, beberapa hari lagi kita merayakan Natal. Natal tidak bisa lepas dari Shalom, dari damai sejahtera. Natal tidak bisa dipisahkan yang namanya dengan damai. Kita diingatkan kembali saat kita merayakan Natal di gereja ini terutama, diingatkan kembali bahwa kita memiliki the Prince of Peace, Sar Shalom. Pangeran damai itu hanya dia yang sanggup membawa damai sejahtera di bumi, di keluarga kita, di hati kita, di pikiran kita. Hanya dia yang bisa membawa damai sejahtera itu. Gak ada yang lainnya. Nah, kita bisa lihat bangsa Israel. Bangsa Israel sampai hari ini, mereka itu ingin hidup berdampingan dengan negara-negara tetangganya. Hidup berdampingan dengan damai. Tapi apakah bisa? Nggak bisa. Sekalipun ada negara adidaya, adikuasa seperti Amerika yang membackup Israel, tapi tetap nggak bisa, saudara. Nggak bisa damai Israel itu. Dan damai di Israel yang sejati akan benar-benar terwujud kalau Sar Shalom itu yang memerintah dari Yerusalem. Bersama-sama dengan siapa? Dengan kita. Kita akan memerintah bersama dengan Sar Shalom itu. Dan di situ ada kedamaian selama 1000 tahun. Gereja akan memimpin dunia bersama Sar Shalom. Bersama Prince of Peace. 1000 tahun itu iblis diikat, saudara. Ya, kita akan mengalami dunia yang penuh dengan damai. Dan luar biasanya Sar Shalom sekarang ini tinggal di dalam kita. Sar Shalom itu tinggal di dalam saudara dan saya. Dan kita ada di dalam dia. Kalau Anda menghadapi masalah, Anda merasa khawatir, Anda merasa gelisah, dengar kabar sukacita ini. Dengar kabar Prince of Peace ini sepanjang bulan Desember ini. Karena telah lahir bagi Anda dan saya Prince of Peace. Pangeran damai itu. Dan damai yang dia berikan tidak tergantung dengan keadaan sekitar saudara. Tidak tergantung dengan situasi yang ada di
di lingkaran saudara. Damai yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Semua yang berasal dari dunia tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Tidak ada yang memberikan damai yang sejati. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang saudara lalui hari ini. Semua kita pernah mengalami kesulitan. Mungkin hari ini sedang menghadapi masalah. Ingat, ada damai yang berkuasa di dalam hidup saudara dan saya. Ada Prince of Peace yang berkuasa. Ketika Anda memiliki Yesus, Anda memiliki damai sejahtera itu. Anda memiliki the best counselor. Anda memiliki penasehat yang ajaib, Elohim yang perkasa, kemudian Bapa yang kekal, dan the Prince of Peace. Nah, Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di mana? Di atas bahunya. Nah, kalau belajar dari bahasa Ibraninya, di atas bahunya ini menggunakan kata tunggal. Artinya ketika dia memerintah alam semesta ini, dia memerintah pemerintahan ini di dunia ini nanti, dia hanya butuh satu bahu. Dia pakai tunggal. Ya, di atas bahunya ini pakai single. Ya. Artinya Kristus hanya perlu satu bahu untuk memerintah alam semesta ini. Tapi Kristus untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menebus saudara dan saya, dia perlu dua bahu. Kita baca Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat itu, katakan mencari. Jadi siapa yang mencari? Anda atau saya? Anda atau Tuhan? Tuhan yang mencari. Tuhan yang mencari saudara dan saya. Sampai dia menemukannya. Dikatakan sampai ia menemukannya. Jadi kalau Anda ada di tempat ini, Anda bisa mendengarkan kabar baik ini karena gembala yang baik itu mencari saudara dan sampai menemukan saudara. Saudara bisa ada di tempat ini bukan karena saudara yang mencari Kristus dan Anda menemukan Kristus, enggak. Tapi Kristuslah yang meninggalkan tata kemuliaannya. Dia turun di tempat saudara berada untuk mencari saudara sampai ketemu. Yesaya 53 ayat 6 dikatakan, kita dahulu seperti domba yang tersesat. Kita mencari jalan masing-masing. Tapi puji Tuhan, dia mencari kita yang tersesat. Sampai ia menemukan kita semua. Sampai kita ada di tempat ini. Itu karena dia yang mencari kita dan menemukan kita. Dan kalau ia menemukannya, ia akan bawa kembali dengan hati yang sukacita. Dia menggendong Anda di kedua bahunya. Di atas bahunya ini dikatakan, di atas bahunya ini menggunakan kata jamak. Jadi ketika dia menyelamatkan saudara, dia menaruh Anda dan saya di atas kedua pundaknya. Di atas kedua pundaknya. Dan sikapnya ketika dia menyelamatkan kita dengan sukacita, dengan gembira. Saudara dan saya rest di atas kedua bahunya yang kuat. Sampai kapan? Ayat selanjutnya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Sampai masa tua kita, sampai masa memutih rambut kita. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ketika dia menyelamatkan kita, kita terus digendong sampai masa tua kita. Dan dia mengatakan, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi keselamatan kita yang menjamin bukan kita, tapi dia. Dia yang terus menggendong kita sampai masa tua kita. Jadi jangan takut menghadapi masa tua. Kalau Anda tahu bahwa kita digendong oleh Tuhan di kedua bahunya, apakah masih ada rasa takut menghadapi masa tua kita? Enggak. Kita ada di kedua bahunya yang kuat. Di kedua pundaknya yang kuat. Sampai masa tuamu, aku tetap Tuhan yang mengasihimu. Sekalipun kamu mungkin lupa mengasihi aku lagi, tapi aku tetap mengasihi kamu.
Jadi untuk menyelamatkan kita, untuk menjamin masa tua kita, Tuhan berkata, aku menggendong kamu di kedua bahu. Ketika Tsar Shalom memerintah cukup dengan satu bahu. Cukup satu bahu, tapi untuk menyelamatkan kita, untuk menggendong kita sampai masa putih rambut kita, dia membutuhkan dua pundaknya. Itulah gambaran kasih Tuhan. Nah, ada pertanyaan gini, Pak, Yesus kok disebut Prince of Priests? Kan dia adalah King of King. Dia adalah raja di atas segala raja. Kenapa kok disebut Prince of Peace juga, pangeran kedamaian? Artinya, dia selain raja, dia juga prince. Dia adalah pangeran. Nah, sebagai pangeran, sebagai prince, ia taat kepada kehendak bapaknya. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani sampai peluhnya bercampur dengan darah, dia berkata, kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ya, jadi sebagai pangeran, ia taat kepada kehendak bapaknya. Kehendak bapaknya apa? Mati, saudara. Kehendak bapaknya itu Yesus datang ke dunia itu untuk mati, menanggung seluruh dosa kita. Bapak tidak mengatakan enak kamu turun ke dunia untuk menjadi teladan. No. Sekalipun kita bisa meneladani seluruh kehidupannya Yesus. Tapi Yesus yang terutama datang ke dunia, dia menjadi sama seperti kita, punya darah dan daging. Supaya dengan kematiannya, tadi kita baca, dengan kematiannya dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ya, jadi sebagai pangeran ia taat kepada kehendak Bapa. Dia taat untuk naik ke atas kayu salib. Sekalipun dia tidak pernah merasakan dia menjadi orang berdosa. Tapi peluhnya sampai bercampur dengan darah, dia mengalami stres. Karena dia gak pernah mengalami dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Dijadikan dosa. Itu benar-benar menakutkan sebagai manusia ya. Sebagai manusia itu benar-benar dia stres. Sehingga peluhnya bercampur dengan darah. Ya. Jadi sebagai pangeran ia taat kepada kehendak Bapaknya. Tapi sebagai raja nanti, ia akan berkuasa, memerintah atas segalanya. Kapan itu nanti? 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, dia akan memerintah, berkuasa bersama-sama kita. Tapi sekarang kita sebagai gereja, dia sudah berkuasa atas hidup kita. Hidup kita bukanlah kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Dia sudah berkuasa di dalam hidup kita. Ya. Kemudian Wahyu pasal 1 ayat 5, kita mau baca. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ini LAI. Versi LAI saya beli yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Kita mau lihat NKJV-nya. Kita lihat ya. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Artinya pangeran atas raja-raja bumi ini. Jadi dia adalah pangeran atas raja-raja bumi ini. Kemudian unto him that love us, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah membasuh dosa-dosa kita oleh darahnya sendiri. Darahnya dicurahkan untuk membasuh dosa-dosa saudara dan saya. Kalau Yesus yang membasuh dosa-dosa kita, pasti sempurna. Jadi saudara jangan pernah ragu-ragu lagi. Dosa saudara sudah dibasuh dengan sempurna. Artinya apa sempurna? Pasti di pandangan Tuhan Anda bersih. Anda gak kotor lagi. Tidak bercacat celah lagi itu katanya. Ya, di pandangan Tuhan, Tuhan tidak melihat dosa yang ada pada kita. Tapi di dalam kita ada dosa. Tapi pada pandangan Tuhan tidak ada dosa. Karena ditutupi oleh darah Yesus, sudah dibasuh. Kalau Yesus yang mengerjakan, hasilnya pasti sempurna. Tapi kalau manusia yang mengerjakannya,
tidak pernah sempurna. Kalau ada campur tangan manusia, pasti ada masalah. Pernah dengar ngomong gini, ini banyak orang Kristen sering kita dengar ya, lakukan bagianmu, nanti Tuhan lakukan bagiannya. Pernah dengar gitu ya? Ya. Saudaraku, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk bagian kita. Semuanya Tuhan yang melakukan di dalam kita, melalui kita. Bahkan keselamatan itu Tuhan melakukan, menyelamatkan kita di dalam kita dan melalui kita. Jadi kalau Yesus yang mengerjakan, hasilnya pasti sempurna. Kalau ada campur tangan manusia, pasti ada masalah. Alkitab berkata, Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita benar dulu baru dia mati. Jadi ada satu pribadi yang tahu segalanya tentang saudara dan saya. Dia mengenal kita seutuhnya daripada pasangan kita. Dia mengenal seutuhnya. Dan dia tetap mengasihi kita. Dan dia tetap mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Sebab itu Elohim mengirim anaknya tidak perlu persetujuan dengan saudara. Sebab itu di saat Anda berdosa, dia berikan anaknya tanpa perlu izin sama saudara. Dia kasih. Dan sekalipun kita tidak pernah meminta juru selamat, Tuhan sudah sediakan juru selamat. Tuhan memberikan juru selamat untuk kita. Kembali ke Wahyu pasal 1 tadi. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan pangeran atas raja-raja bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Next, ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Elohim Bapaknya. Stop di sini. Di ayat 5 tadi kita sudah membaca tentang Tuhan yang mengasihi kita, yang membasuh dosa kita dengan darahnya, anaknya. Di ayat 6 kita diberitahu bahwa kita sekarang telah menjadi raja-raja dan imam-imam bagi siapa? Bagi Elohim. Anda menjadi raja bukan berkuasa bagi manusia, tapi bagi Elohim. Dan tujuannya apa? Tujuannya bagi dialah kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan memuliakan akunya. Bukan memuliakan diri kita. Makanya saya kalau setiap diundang untuk khotbah, saya selalu berdoa, Tuhan, biarlah mimbarmu menjadi mezbah, bukan menjadi panggung. Kalau jadi panggung itu, lihat aku. Tapi kalau jadi mezbah, lihat Yesus. Yang segalanya indah. Amin. Apapun yang Anda berdiri di sini, jadikan mimbar ini jadi mezbah. Jangan jadikan panggung. Jadi siapakah kita? Kita adalah raja, kita adalah imam. Nah, imam adalah orang yang datang kepada Tuhan untuk memberikan persembahan. Dan persembahan yang harum pada Tuhan kalau di perjanjian lama harus tak bercacat dan harus tak bercelah. Dan yang diperiksa adalah persembahannya, bukan orangnya, saudara. Karena gak mungkin imam memeriksa orang berdosa. Karena orang berdosa datang kepada imam karena dia sudah berdosa. Imam tahu dia berdosa. Makanya tuh di dalam perjanjian lama orang berdosa datang kepada imam membawa apa? Domba. Domba yang tak bercacat, tak bercela. Itu gambaran dari Kristus yang akan dikorbankan menjadi korban penghapus dosa kita. Sebab itu mata imam melihat dombanya, gak melihat orangnya. Gak perlu dilihat orangnya. Karena tujuan orangnya datang ke situ, ya karena mereka orang berdosa. Gak perlu dilihat, gak perlu diteliti. Ya. Jadi itulah yang dilihat sama Tuhan. Kalau dombanya sempurna akan dikorbankan. Dan itu menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Nah, kita sekarang selalu berada di dalam bau persembahan yang harum kepada Bapa. Karena apa? Karena Kristuslah sebagai korban penghapus dosa kita. Dia adalah anak domba Elohim kita.
Kalau Anda melihat imam di perjanjian lama, Anda lihat mereka tidak pernah cepat tua. Mereka tidak pernah menua dengan cepat. Mereka kuat, mereka tidak pernah cepat lelah. Di bait suci mereka selalu naik turun tangga sebelum masuk ke tempat yang kudus. Nah, jadi para imam rata-rata itu sehat, rata-rata itu kuat. Demikian juga terjadi kepada Anda dan saya. Anda adalah imam-imam kerajaan Elohim. Anda menjadi kuat, Anda menjadi sehat. Katakan amin. Itu terjadi juga dengan kita. Nah, sekarang di dalam gereja kita semua adalah imam bagi Tuhan. Sekalipun Anda mengambil pelayanan yang berbeda-beda, ya, tidak sama pelayanannya, tapi Anda tetap adalah imam. Dan kita semua juga adalah raja. Raja, katakan raja. Apa fungsi raja? Raja seperti nabi. Raja itu melaksanakan tugasnya Tuhan. Bagaimana raja melakukannya? Dikatakan di Pengkhotbah pasal 8 ayat 4, di mana ada titah, di mana ada perkataan raja, di sana ada kuasa. Jadi, karena titah raja itu memiliki otoritas. Ada otoritas di dalam perkataan raja, Anda adalah raja. Ada otoritas di dalam perkataan saudara. Ketika saya mengatakan, Tuhan, aku percaya Engkau yang tidak akan mengirimkan hujan di Semarang. Ya kan? Engkau tidak akan mempermalukan anakmu nanti. Ada kuasa yang keluar dari perkataan kita. Karena kita sadar bahwa kita adalah raja. Ada perkataan, ada otoritas di dalam perkataan kita. Katakan amin. Ya, ada otoritas di dalam perkataan raja. Jadi raja itu cukup berkata, saudara. Cukup berkata dan itu terjadi. Sadarilah Anda adalah raja. Ketika Anda berkata-kata, ada kuasa ilahi yang dilepaskan. Jadi ketika Anda merasakan sakit di bagian tubuh manapun juga, Anda cukup katakan kepada penyakit itu, di dalam nama Tuhan Yesus, tersingkirlah, tercabutlah, tercampaklah dari tubuhku. Katakan, karena Anda adalah raja. Anda bisa memerintah sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Ya, dan puji Tuhan, itu akan terjadi. Karena Anda punya kuasa. Karena Anda dijadikan imam dan raja. Sebab itu, kita mau merayakan Natal nanti, ingat satu hal. Ketika Elohim memberikan putranya, memberikan Prince of Peace, dia memberikan segalanya kepada kita. Termasuk dia memberikan shalom. Sebab itu ia disebut Sar Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan, the God of Shalom. Dia adalah Tuhan yang memberikan shalom yang tidak sama dengan dunia. Ia adalah sumber dari segala shalom. Sumber dari segala damai sejahtera. Dia adalah sumber kesehatan saudara. Dia adalah sumber keuangan saudara. Dia adalah sumber keutuhan pernikahan saudara. Dia adalah sumber keutuhan dari anak-anak saudara. Dia sumber dari harapan dari anak masa depan anak-anak saudara. Dia adalah sumber kebahagiaan di dalam pernikahan kita. Dia adalah sumber pelindungan saudara dan saya. Sepanjang nanti masuk tahun 2026, dia adalah sumber perlindungan kita. Dia adalah sumber kemakmuran kita. Dia adalah sumber keselamatan kita. Katakan amin, berikan sorak-sorai buat dia. Sudah selesai, sudah dibayar lunas oleh Prince of Peace. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu, shalom itu memenuhi pikiran saudara, hati saudara, shalom untuk kesehatan saudara, shalom untuk tubuh saudara, shalom untuk keuangan saudara, shalom untuk anak-anak saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diberkati oleh firman-Mu ini, dan kami percaya firman-Mu ini akan menguatkan kami, dan menghibur kami supaya kami memperoleh pengharapan di dalam menyambut Natal 2025 ini. Dan biarlah Natal 2025 ini kami dipenuhi dengan shalom-Mu ya Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan shalom-Mu, pikiran kami dipenuhi dengan shalom-Mu, kesehatan kami dipenuhi dengan shalom-Mu, hubungan kami juga dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Peace be with you. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan,
Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.